Sobat tahu nggak sih, kalau hewan putih yang biasanya ada di daun atau kaktus ini ternyata adalah pewarna alami untuk makanan, minuman, serta produk-produk kecantikan seperti sampo, pelembab kulit, hingga riasan wajah. Wow! Permen atau lipstik yang biasa kita makan atau gunakan sebagian besar diwarnai dengan serangga ini. Bahkan, baju atau pakaian zaman dulu juga menggunakan pewarna alami ini loh sobat. Namanya hewannya adalah karmin atau biasa disebut kutu daun serta kutu kaktus. Kamu pasti tahu hewan satu ini, bukan? Kalau di tempat kamu, namanya hewan ini apa ya? Tulis di kolom komentar dong, biar makin tahu. Kalau di Sie Magro, di Magetan, Jawa Timur, kami menyebutnya cabuk. Hehehe. Siapa sangka, karmin atau kutu daun ini ternyata adalah serangga sejenis belalang yang tidak berdarah. Hewan ini banyak ditemukan di Amerika Tengah dan Selatan, terutama Peru dan Meksiko. Di Meksiko, karmin sudah digunakan sebagai pewarna sejak peradaban kuno, terutama oleh suku Aztec dan Maya. Sementara itu, di Eropa, karmin menjadi komoditas yang sangat berharga dan diekspor secara besar-besaran. Warna ini berasal dari serangga betina coccinelle, hanya serangga betina ya sobat. Serangga ini dapat menghasilkan warna merah tua, merah muda, jingga, oranye, dan ungu. Warna ini dihasilkan dari pigmen yang terdapat dalam tubuh serangga betina coccinelle. Nah, sebagai seorang muslim yang berusaha taat, hal pertama yang terlintas di pikiran admin, apakah pewarna ini halal ya sobat? Setelah mencari sana, sini, dan berbagai referensi, ternyata menurut fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia, penggunaan pewarna karmin yang berasal dari serangga coccinelle adalah halal. Alhamdulillah. Pada tahun 2011 MUI melalui keputusan Komisi Fatwa MUI nomor 33 tahun 2011 dikeluarkan pertimbangan bahwa coccinelle adalah serangga yang hidup di atas kaktus, mengkonsumsi kelembaban dan nutrisi dari tanaman. Darahnya tidak mengalir dan termasuk golongan belalang. Fatwa ini berdasarkan hadis yang menjelaskan bahwa diperbolehkan umat Islam memakan bangkai hanya dua jenis, yaitu bangkai hewan yang hidup di laut dan bangkai belalang. Yang perlu sobat ketahui, pewarna ini mengandung senyawa yang disebut asam karminat yang memberikan warna merah cerah yang umumnya digunakan untuk memberi warna pada berbagai jenis makanan dan minuman seperti permen, minuman ringan, yogurt, es krim, dan produk-produk lainnya. Sebagian besar pewarna karmin yang digunakan dalam industri makanan adalah produk yang sangat diolah dan tidak mengandung sisa-sisa serangga. Namun, seiring dengan meningkatnya permintaan akan alternatif pewarna alami, beberapa produsen makanan telah mencari pengganti lain yang lebih ramah vegan atau vegetarian. Untuk menghasilkan pewarna coccinelle yang signifikan, diperlukan jumlah serangga yang sangat besar, sekitar 80.000 serangga coccinelle untuk menghasilkan 500 gram pewarna. Wow! Di Meksiko, Peru, dan negara Amerika Tengah atau Latin lainnya, serangga penghasil karmin ini cukup banyak diternakan. Harganya juga cukup bagus ya sobat, sekitar $150 per kilogram, kurang lebih Rp2.400.000 dengan nilai tukar Rp16.000 per dolar. Ini harga untuk 100% produk original ya. Kalau yang dijual di pasaran, rata-rata sudah diberi campuran. Nanti bisa lihat di komposisi deh, biasanya kandungan karminnya sudah kecil karena harga per kilonya sudah cukup murah. Kira-kira nih, kalau per kilo harganya bisa tembus 2 juta lebih, sobat kepikiran untuk ternak kutu kaktus ini nggak? Tapi admin juga penasaran, di Indonesia kira-kira sudah ada peternaknya belum ya sobat? Kalau ada yang tahu, boleh spill di kolom komentar ya.
Pewarna alami Carmini ini biasanya digunakan dalam berbagai aplikasi untuk memberikan warna merah atau merah muda yang intens. Dapat ditemukan dalam permen, es krim, minuman bersoda, saus tomat, yogurt, dan banyak produk makanan lainnya. Sobat cukup cek tulisan di komposisinya ya. Kalau ada tulisan Carmini, berarti menggunakan karmin sebagai warna alaminya. Pewarna ini juga sering digunakan dalam produk kosmetik seperti lipstick, lip gloss, blush, dan eyeshadow. Karmin juga digunakan dalam industri tekstil untuk memberikan warna merah pada kain. Dalam seni dan kerajinan tangan, karmin dapat digunakan sebagai pewarna alami dalam cat air, cat akrilik, dan berbagai proyek kerajinan lainnya. Selain itu, dalam industri cat, karmin digunakan sebagai pigmen untuk memberikan warna merah atau oranye pada cat. Ini bisa digunakan dalam cat dinding, cat kuku, dan produk cat lainnya. Beberapa produk farmasi, terutama tablet obat yang bersifat kunyah atau tablet hisap, mungkin menggunakan karmin sebagai pewarna untuk membantu membedakan produk atau memberikan warna tertentu. Wah, ternyata luar biasa sekali ya sobat, manfaat dari karmin yang berasal dari kutu kaktus ini, padahal biasanya di kebun, sering kita anggap hama yang tidak ada manfaatnya, ternyata nilai ekonomi dan manfaatnya luar biasa. Sepertinya juga seru ya sobat, buat kebun kaktus di belakang rumah, lalu membangin kutu kaktus di dalam greenhouse dan dapat hasil melimpah tiap bulannya. Hehehe. Tapi, tidak semudah itu ya sobat, karena admin belum tahu cara perkembangbiakan dan perawatannya, jadi belum bisa share nih. Hehehe. Normalnya, segala sesuatu yang hasilnya luar biasa, selalu ada proses yang tidak mudah di belakangnya. Normalnya begitu, kalau mudah, pasti banyak yang ternak kutu karmin ini dong. Kalau sobat CM Agro punya ilmu atau tahu info lain tentang kutu kaktus atau karmin ini, bisa diskusi seperti biasa di kolom komentar ya. Sekian dulu konten kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan sobat semuanya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang dapat menikmati manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap setia bersama CM Agro, semoga sehat dan sukses selalu.